kita ayun-ayun, kita proses, kita eksekusi sekarang. Saya tidak bermaksud mengajari, hanya berbagi. Saya juga pemula. Setelah kita selesai mengasah senjata, dalam bahasa Balinya belakas, yang akan digunakan untuk memotong mangar pada pohon aren. Sekarang kita akan menuju ke pohon aren yang tidak jauh dari rumah saya, yaitu berjarak sekitar 300 meter dari rumah saya. Ini suasana di sebelah timur rumah saya. Ini masih banyak sekali potensi dari pohon aren yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan ekonomi. Itu rimbunan pohon aren. Tapi bukan itu yang kita tuju. Masih ada di timur lagi. Setelah kita berjalan kurang lebih 300 meter dari rumah saya, sekarang kita sudah dekat di pohon aren yang batangnya atau dahan mangarnya sudah siap dipotong. Nanti kita cek dulu. Ini dia. Nah, ini dia pohon mangarnya. Maaf, saya kasih tangga darurat karena mangarnya tidak terlalu tinggi dan pohon arennya juga tidak menjulang tinggi, karena ini merupakan pohon aren yang sudah tua dan sudah beberapa kali dipotong dan menghasilkan air nira yang lumayan. Ini mungkin ada 7 meteran dari permukaan tanah. Jadi tangganya tidak begitu spesial. Saya kasih tangga dari bekas pembangunan rumah. Kayunya saya ambil. Nah, istilahnya tangga darurat namun aman. Dan biasanya untuk pohon aren yang lebih tinggi, contohnya ini, akan dibuatkan tangga khusus supaya dapat menjangkau pohon aren dan mangar yang letaknya sangat tinggi ini sangat tinggi sekali. Maka berupa seperti inilah bentuk dari tangganya, atau di istilah Balinya disebut bangol, terbuat dari batang pohon bambu dan diisi tempat pijakan kaki dari pohon aren itu sendiri. Kulit dari pohon aren yang disebut uyung ini digunakan dan dimanfaatkan sebagai pijakan kaki. Ini sangat kuat sekali. Tangga ini bisa bertahan mungkin 1 tahunan, bisa bertahan tangga ini walaupun bahannya alami. Ini dia tangganya, dan itu mangarnya di atas sangat jauh sekali. Ini belum bisa dipotong karena masih muda. Baik, kita fokus ke mangar yang akan kita potong ini. Ini dia mangarnya kecil,
karena pohon arennya sudah tua ya, mudah-mudahan dapat mengeluarkan air walaupun sudah keadaan tua atau usur ya. Mangarnya kecil, mungkin sebesar lengan anak-anak, nanti kita lihat ke atas. Sekarang kita akan naik ke atas pohon arennya. Kita sudah sampai di atas. Ini mangarnya tidak terlalu besar, mungkin sebesar lengan anak-anak. Ini bunganya. Kalau dicium baunya sudah wangi dan biasanya sudah dikerubuti oleh serangga-serangga ini. Nah, ini dia. Itu digoyang, baunya sudah wangi. Dan ini juga sudah menandakan mangar sudah siap dipotong dengan mengeluarkan aroma wangi. Dengan wanginya aroma dari bunga mangar ini menyebabkan serangga-serangga pada berdatangan untuk mengerebutinya karena daya pikat dari baunya. Salah satu tanda yang membuat mangar ini sudah siap dipotong ialah ketika kita buka bunganya. Nah, ini dia. Ketika kita usapkan di tangan, kelihatan itu sarinya udah menempel di kulit. Ketika kita gosokkan pada tangan, sarinya sudah menempel di kulit. Itu menandakan mangar sudah bisa dipotong. Jadi untuk pemotongan itu sendiri tidak memerlukan atau menunggu bunga mangar ini mekar. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda baunya wangi dan dikerubuti oleh serangga dan sebagainya itu, dan ketika kita buka bunganya ini atau masih berbentuk biji ini, ketika kita gosokkan pada tangan dan sarinya sudah menempel, itu menandakan mangar sudah siap dipotong. Ini dia mangarnya. Dan sebelumnya di sebelah timurnya sudah ada mangar juga lagi satu. Ini juga berbentuk sangat mungil, kecil. Ini sudah saya potong kira-kira 1 minggu lalu, sudah macet airnya. Walaupun kecil, ini menghasilkan berapa ya, 40 liter air nira ini menghasilkan walaupun kecil. Mungkin karena faktor usia juga mangarnya dan pohon arennya ini menyebabkan ya airnya agak tersendat juga karena faktor usia. Mudah-mudahan mangar yang satu ini kita mendapatkan air yang lumayan. Dari sejak pembersihan batang mangar ini, mungkin ini sudah saya tunggu 1,5 bulan dari saat saya bersihkan ini. Dari penutupnya sudah saya tunggu 1,5 bulanan ada nih, dan dilakukan pemukulan setiap 3 hari sekali. Dan sebelum dipotong akan dilaksanakan atau dilakukan pemukulan lagi sekali dan pengayunan. Setelah itu baru akan kita eksekusi dan kita potong. Sebelum kita potong, kita lakukan pemukulan lagi sekali. Inilah alat pukulnya. Ini sudah digunakan bertahun-tahun oleh orang tua saya dan sekarang saya yang menggunakan. Sekarang kita pukul lagi sekali sebelum kita eksekusi.
dengan merata di semua sisi. Setelah dipukul merata, sekarang kita lakukan proses pengayunan. Kita ayun-ayun. Aromanya sudah wangi. Kita ayun sampai batangnya bergoyang. Nah, selanjutnya inilah proses yang menegakkan setelah penantian selama hampir 1,5 bulan lebih. Sekarang kita saatnya eksekusi. Kita sisakan dulu satu apa namanya, kita kalongkan di sini, nanti fungsinya saya terangkan. Kita sisakan dulu satu di sini. Yuk kita proses, kita eksekusi sekarang sambil berdoa, mudah-mudahan ini menjadi berkah. Aduh, kita bersihkan. Bagaimana kita mau keluar air, kita mau menetes, kita tunggu berapa detik ya. Itu tetesan pertama dari pemotongan hari ini. 2, 3, mudah-mudahan mau mengalir. Tadi saya sudah menyisakan 1 helai dari bunga manggar ini. Ini saya gunakan, nanti ambil sarinya. Saya gunakan untuk menggosok di batang manggar yang tadi sudah saya potong. Kita ambil sarinya, kita buka dulu. Nah, ini sarinya. Ini sarinya, kita gosok-gosok sekarang. Kita gosok-gosok. Apa fungsinya dan untuk apa? Saya juga kurang tahu. Ini merupakan warisan dari orang tua. Apa ini hanya sugesti? Saya juga tak tahu. Tapi ini yang tetua saya lakukan dan saya hanya mengikuti sekarang. Dan satu lagi hal ini, kita ambil lagi satu. Ini dari pohon aren juga, bagian dari daun. Saya ambil lidinya, saya runcingkan kedua sisi. Dan untuk apa ini? Nah, bunga manggar ini saya tusukkan pada lidi ini. Bentuknya jadi seperti ini. Setelah itu saya tusukkan lagi, saya tancap di sini. Nah, ini hal unik
lagi satu. Kalau ditanya apa fungsinya, saya juga kurang tahu. Dan saya tekankan, setiap petani aren mempunyai caranya tersendiri, jadi tidak ada pakem tertentu. Dan kembali lagi tergantung nasib dari petani itu sendiri. Setelah ini dipotong rutin, misalnya saya ini potong pagi, nanti sore saya potong lagi segini, lalu dilakukan pemeraman menggunakan daun talas, dan petani lain juga ada yang menggunakan daun yang lain. Kembali lagi, tidak ada pakem yang mesti dilakukan, jadi mempunyai caranya tersendiri. Walaupun ini sudah menetes, bukan jaminan juga ini akan terus mengalir, karena masih banyak proses dan masih dalam proses penantian juga ini. Pagi sore kita lakukan pengirisan lagi, lalu peram lagi. Mungkin ini membutuhkan waktu 3 hari, bahkan ada yang 9 hari baru bisa dilakukan penampungan. Itu pun kalau mau lancar tetesannya. Misalnya kalau nggak mau menetes lagi setelah kita nanti maksimal 9 hari, ya kita katakan gagal penantian kita selama 1,5 bulan ini. Dan mari sama-sama, saya mohon doanya juga, mudah-mudahan ini mau menetes walaupun kecil, dan ada 40 sentian ini mau bertahan lama tetesannya dan menghasilkan air nira berliter-liter. Baik, demikian proses pemotongan bunga manggar ini dari pohon aren yang sudah sangat tua ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita semua. Saya tidak bermaksud mengajari, hanya berbagi. Saya juga pemula, dan nanti akan saya update lagi apakah ini jadi atau tidak. Sekian dan terima kasih.